Ini lidah buaya seperti ini. Foodies tahu yang namanya jelly atau nata de coco. Nah, bentuknya tuh seperti itu kan, tapi dia tuh lebih crunchy. Foodies, kamu tuh manis banget sih, semanis permen lidah buaya. Liatin kamu juga bikin mata segar, sesegar es lidah buaya. Asik. Buaya kok dipercaya ya ngomong-ngomong. Eits, kalem-kalem Foodies, walaupun kali ini warungnya penuh dengan lidah buaya, tapi ini bukan gombalan dari buaya darat kok, tenang. Ini lidah buaya dari tanah Kalimantan Barat yang super terpercaya. Yuk kita kepoin bareng sama buaya darat nih. Maksudnya bareng sama Bang Rizal Akbar. Foodies, tahu nggak aku lagi di mana? Aku lagi di daerah Pontianak. Sekarang lagi megangin apa? Coba ini tebak. Ini lidah buaya. Lidah buaya, Foodies. Nah, di Pontianak ini jadi salah satu makanan favorit yang bahan dasarnya dari lidah buaya. Lidah buaya di tanah Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat tuh emang subur makmur Foodies. Dibudidayakan sejak tahun 80-an, bikin Pontianak jadi surga lidah buaya dengan kualitas numero uno. Jenis lidah buaya yang banyak di Pontianak memiliki bentuk yang agak cekung dan punya pelepah daging yang besar, sehingga mudah banget untuk dibuat berbagai macam cemilan atau minuman. Ternyata dalamnya tuh bening banget ya, Foodies. Tuh. Dan dia tuh lendir-lendirnya tuh yang ini yang bikin pahitnya ya Bu kali ya Bu. Nah Foodies, Umi Yati udah jualan lidah buaya lebih dari 30 tahun loh. Wah, legend ya. Dan tahu nggak Foodies, satu lidah buaya utuh yang gede ini dibanderol sekitar 4-7 ribu aja. Widih, receh bingo El. Nah Foodies tuh lihat, wow. Tuh Foodies, dia tuh bening banget dan fresh banget. Jadi wajar banget kalau lidah buaya ini jadi makanan favorit di sini, Foodies. Wah, ya udah deh Bu. Sekarang aku pengen melihat proses pembuatan dari lidah buaya yang mentah ini menjadi makanan favorit yang ada di sini. Let's go, Foodies. Sebelum lidah buaya diolah jadi berbagai cemilan dan minuman, pelepah atau daging lidah buaya yang udah dipotong dadu bakalan dicuci bersih sampai tidak berlendir Foodies. Katanya sih minimal 2 kali proses pencucian tuh. Baru deh tuh daging lidah buaya direbus atau bisa diolah jadi berbagai macam. Mulai dari keperluan kecantikan hingga makanan. Salah satunya jadi kerupuk. Ini adalah kerupuk lidah buaya. Bayangin, dari lidah buaya yang besar tadi, yang dipotong-potong tadi, yang basah tadi bisa jadi seperti ini tuh, lihat. Ini adalah kerupuk mentah dari lidah buaya. Ada yang original dan juga ada yang pedas. Sekarang kita akan goreng, Foodies. Proses lidah buaya jadi kerupuk emang butuh waktu berhari-hari Foodies. Mulai dari proses ngadon racikan bumbu dengan tepung tapioka, pencetakan, pengukusan, sampai daging lidah buaya harus dijemur berhari-hari sampai kering. Baru deh tuh kerupuk lidah buaya jadi seperti yang Rizal pegang Foodies. Jadi Foodies, ada juga dodol, tapi dia tuh harus pesan lama karena memang dibuatnya juga lama ya Bu. Iya, jadi nggak bisa langsung hadir di sini gitu ya Bu. Iya, benar. Ya udah Rizal, makin penasaran dengan cemilan yang terbuat dari tanaman ini. Ada dodol, permen, kerupuk, dan es lidah buaya. Ini lidah buaya seperti ini. Foodies tahu yang namanya jelly atau nata de coco. Nah, bentuknya tuh seperti itu kan, tapi dia tuh lebih crunchy, udah gitu lebih seger, dan dalamnya itu dia teksturnya tuh kayak nggak ada serat sama sekali, Foodies. Rebusan daging lidah buaya dengan daun pandan bikin aroma dan rasa airnya jadi makin seger loh Foodies. Sedikit campuran gula cair bikin tenggorokan suger banget di tengah teriknya kota Katulistiwa ini. Oh ya Foodies, salah satu yang jadi keunikan sekaligus kuncian dari warung Umi Yati, biar warna daging lidah buaya tetap segar dan gak kuning kemerahan, adalah pencucian lidah buayanya menggunakan air hujan. Ya, setiap hujan warung ini nampung airnya Foodies. Nah, kalau lagi nggak musim hujan, cucinya minimal pakai air mata. Wih, effort ya Foodies. Setelah minum, kita akan coba yang surprise banget, ternyata sebuah lidah buaya ini. Lidah buaya ini bisa jadi bentuk kerupuk, Foodies. Ada 2 varian rasa, original dan pedas. Dari tampilannya udah kelihatan kan mana yang spicy, mana yang original gurih.
Meskipun bahan dasar lidah buaya ini tuh basah, berair, ketika dibuat bentuk kerupuk tetap crunchy foodies. Karena melalui proses yang panjang. Tadi ibunya cerita, bikin kerupuk ini tuh bisa seharian foodies dan dijemurnya berhari-hari. Kalau ini otentik dari lidah buaya masih ada di sini foodies. Jadi ini tuh cocok banget sama nasi putih, dikasih sambal juga oke banget. Dijadiin teman bakso ataupun teman makanan lain juga oke banget foodies. Kalau aku pribadi makan apapun harus ada kerupuk dan ini rekor. Oke, kita lanjut ke lidah yang lainnya ya. Dodol lidah buaya nih foodies. Meskipun teksturnya nggak sepadat dodol di daerah Jawa, tapi dodol lidah buaya ini masih cukup kenyal dan lengketnya nggak ganggu di lidah. Teksturnya yang lembut, kenyal, dicampur dengan tepung sagu mungkin ataupun tepung tapioka yang lain, yang pada akhirnya membuat lidah buaya dodol ini jadi semakin enak. Campuran ketan, agar-agar, dan rumput laut bikin rasa dodol lidah buaya jadi lebih kaya akan rasa. Ini Lazis Foodies. Dan ini foodies, permen lidah buaya. Pasti foodies di rumah udah pernah coba ataupun yang dibawain oleh-oleh dari Pontianak nyobain yang namanya permen lidah buaya. Mari kita coba foodies. Jadi orang kalau yang makan itu nggak cukup satu foodies, pasti nambah terus. Manisan lidah buaya yang bentuknya permen ini foodies tuh, warnanya juga cantik-cantik. Nah, pembuatan permen lidah buaya juga cukup panjang nih foodies, karena lidah buaya harus dikeringkan berhari-hari dulu baru bisa diadon bareng sama agar-agar. Teksturnya lebih padat tapi kenyal, mudah digigit dan juga mudah ditelan. Bikin yang nyobain gak cukup satu deh tuh. Tuh, dalamnya itu memang lidah buaya. Jadi lidah buaya ini mirip agar-agar, mirip makanan-makanan yang kenyal yang di warung-warung itu foodies, tapi ini sangat alami foodies dari lidah buaya. Jadi cocok banget buat dikasih anak-anak foodies karena dia sehat. Definisi permen tapi menyehatkan ya foodies, bisa ngunyah setiap saat lagi. Anyway, karena semua camilan dari lidah buaya butuh proses pengolahan yang super panjang, ya udah mending larisin ya warung Umiyati Velia Aloe Vera ini nih foodies. Buka setiap hari kok dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Just gaskin foodies. Yang bingung cari oleh-oleh langsung aja datang ke sini. Ini daerah di Siantan Hulu Pontianak. Harganya terjangkau sekali dan ini cocok sebagai oleh-oleh dibawa ke daerah foodies masing-masing. Tetap dimakan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan.